with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Skar Budi Wijayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPBJJ UT Surabaya. Hari ini, Rabu 27 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA DSD dengan dosen pengampu Ibu Linda Skar Utami. Praktikum yang saya lakukan kali ini yaitu pada modul 7 tentang optik KP1 sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Tanpa sumber cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita dengan jelas. Contoh sumber cahaya alami antara lain matahari, bintang, dan hewan kumbang. Contoh sumber cahaya buatan yaitu lampu pijar, lampu neon, lilin, dan laser. Tujuan praktikum ini untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya menembus benda bening. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Macam-macam pantulan cahaya. Pantulan cahaya terbagi menjadi 2, yaitu pantulan teratur atau spekular yang terjadi pada permukaan halus dan pantulan baur atau difus yang terjadi pada permukaan kasar. Kedua jenis pantulan ini membantu kita melihat benda dari berbagai sudut. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya kembali ke medium asalnya setelah menumbuk permukaan suatu benda. Percobaan sifat-sifat cahaya yaitu pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, busur derajat, senter, laser, lilin. Celah cahaya saya menggunakan sisir, kertas putih, penggaris, alat tulis, dan tabel pengamatan. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar seperti berikut. Kemudian nyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya setelah mengenai cermin datar. Di sini sinar datang lalu dipantulkan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Kesimpulannya, jadi sudut I sama dengan sudut R. Membuktikan bunyi hukum Snellius. Sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya 60 derajat. Agar lebih jelas, senter saya ganti dengan laser. Ketika sinar datang atau I 90 derajat, maka sudut pantul atau R juga 90 derajat. Ketika sinar datang I 30 derajat, maka sudut pantul R juga 30 derajat. Ketika sinar datang atau I 60 derajat, maka sudut pantul R juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya yaitu sifat bayangan cermin datar. Letakkan lilin di
depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda digeser-geser di depan cermin datar. Mencatat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika lilin diletakkan di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk sama besar, tegak, dan maya. Digeser bayangan ikut bergeser sesuai dengan arahan. Ketika didekatkan, bayangannya juga mendekat. Ketika dijauhkan, bayangannya juga menjauh. Diukur dengan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama antara jarak bayangan dan cermin. Sifat bayangan cermin datar yaitu sama besar, tegak, maya. Bayangannya mengikuti benda aslinya. Praktikum selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya akan dipantulkan. Dan sinar pantul akan menyebar seperti pada layar putih. Ketika cermin cekung dijauhkan, cahaya akan menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya cermin cekung. Cermin cekung didekatkan pada lilin, cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini disebabkan karena cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan pada lilin, sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Sifat bayangan cermin dijauhkan yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Saat cermin cekung di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Pengumpulan benda dan jarak bayangan dekat. Pengukuran jarak benda dan jarak bayangan dekat. Jarak bayangan 10 cm, kemudian jarak cermin dengan bayangan yaitu 5 cm. Kemudian jarak bayangan 12 cm, maka jarak benda 6 cm. Percobaan jarak benda dan jarak bayangan jauh. Jarak 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar. Kemudian jarak 34 cm, tidak ada bayangan pada layar. Dan jarak 36 cm, tidak ada bayangan pada layar. Kesimpulan, cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar dengan benda. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil. Cermin cekung, jika benda dekat maya, jika benda jauh nyata, dapat tegak, terbalik, tergantung jarak benda. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa pembelokan arah rambut cahaya akibat melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Langkah-langkah percobaan pembiasan cahaya. Susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca. Nyalakan lalu lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum menembus balok kaca dan setelah menembus balok kaca.
Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Jika jarak benda jauh, bayangan benda nyata terbalik. Jika jarak benda dekat, bayangan benda maya tegak dan diperbesar. Simpulan percobaan pembiasan cahaya. Jika cahaya berpindah dari satu medium kurang rapat ke lebih rapat seperti udara ke air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, dari medium lebih rapat ke kurang rapat, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Hukum pembiasan atau Snellius, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Perbandingan sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan, yang nilainya bergantung pada indeks bias suatu medium. Difraksi adalah peristiwa pembelokan atau kelenturan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Pada saat percobaan difraksi, permukaan bawah CD disinari senter, pantulan cahayanya akan membentuk sinar seperti pelangi pada tembok. Peristiwa ini disebut difraksi. Interferensi adalah perpaduan atau tumpang tindihnya dua gelombang atau lebih yang bertemu dalam satu medium. Percobaan interferensi. Jika permukaan bawah CD juga memunculkan warna pelangi apabila senter dinyalakan. Dispersi adalah tindakan atau proses penyebaran pemancaran pemisahan partikel zat cahaya atau ke dalam area yang lebih luas. Percobaan dispersi, arahkan pantulan cahaya dari senter ke arah cermin yang sudah diisi air. Arahkan pantulan cahayanya ke dinding. Simpulan difraksi atau pelenturan, cahaya akan melentur saat melewati celah sempit menghasilkan pola gelap terang. Semakin sempit ukuran celah, maka pola pelenturan cahaya yang terbentuk akan semakin melebar. Interferensi atau perpaduan, dua gelombang cahaya yang koheren, frekuensi dan fase sama dapat saling berpadu. Perpaduan ini menghasilkan pola garis terang atau saling menguatkan dan garis gelap atau saling melemahkan pada layar. Dispersi atau penguraian, cahaya polikromatik putih akan terurai menjadi cahaya monokromatik pelangi saat melewati medium pembias seperti prisma. Hal ini terjadi karena perbedaan indeks bias dan panjang gelombang setiap warna cahaya.